disalibkan. Salib kata aslinya adalah stauros, bukan cuma sekedar simbol, tapi alat kematian. Salib itu kayu itu ya. Salib itu sebuah bentuk hukuman yang paling keji, yang dipakaikan untuk orang yang paling bejat, paling berdosa. Itu hukuman salib. Kenapa salib? Salib itu membiarkan orangnya mati pelan-pelan. Salib itu gak bisa seperti hukuman mati sekarang, disetrum, ya, ditembak langsung mati. Tidak. Bahkan sekarang ada hukuman, ada HAM, ya, hak asasi manusia. Jadi disetrum, ditembak, digantung udah gak boleh. Dikasih obat. Dikasih obat matinya kayak tidur. Tiba-tiba lenyap. Karena salib bukan bicara tentang itu. Salib bicara tentang penderitaan di mana orang yang menanggung salib itu harus mati perlahan. Dia harus merasakan sakratul maut karena itu. Tuhan Yesus itu menderitanya bukan cuma disalib. Sebelum dia disalib, bayangkan, kita tahu besok kita mati dengan cara yang paling menyakitkan. Malamnya Tuhan Yesus as a human, manusia seutuhnya, Tuhan Yesus merasakan ketakutan. Sehingga pembuluh darahnya pecah, keringatnya mengeluarkan bulir-bulir seperti darah. Ketakutan yang amat sangat, tapi dalam ketakutannya Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Dalam ketakutanmu, marilah kita katakan, Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi. Mungkin kita lewat doa kita bilang, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu. Tuhan, kalau boleh sakit penyakit ini lalu daripadaku. Tuhan, kalau boleh masalah keluargaku ini lalu daripadaku. Tuhan, kalau boleh, wah, semuanya Tuhan, masalah pekerjaan, masalah semuanya kalau bisa boleh berlalu Tuhan. Tapi ingat, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kita mau bahas salib. Paulus berkata, firman Tuhan ini, aku gak mau bermegah dalam apapun selain dalam salib. Salib itu bukan tambahan, tapi salib adalah pusat hidup orang percaya. Amin. Salib itu dasar hidup kita, pusat hidup kita. Apa maksudnya? Olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya, keinginan dunia bukan jadi keinginan kita lagi. Amin. Udahlah, Kristus itu segalanya. Salib itu segalanya. Kalau orang fokus sama salib, dia gak mudah tersinggung. Amin. Orang fokus sama salib, dia mudah mengampuni. Amin. Orang fokus sama salib, saat ada masalah, dia gak andalkan orang lain, dia andalkan Kristus. Saat orang lain menyerah, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus udah berjuang sampai di titik darah penghabisan. Aku juga mau berjuang sampai di titik darah penghabisanku. Amin. Yang pertama, poin yang pertama, dalam salib ada kuasa. Sama-sama katakan, dalam salib ada kuasa. Yang keras dong. 2, 3. Dalam salib ada kuasa. Wah, Bapak Ibu Saudara percaya nggak dalam salib ada kuasa? 1 Korintus 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi salib itu bukan kelemahan, salib itu kekuatan Allah. Amin. Dalam salib ada kuasa. Salib itu bukan kelemahan, salib itu adalah dunamis. Karena itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan terima kekuatan Allah kalau kita sadar bahwa salib itu berkuasa. Karena itu kita nyanyi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup.
segala kuasa bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Saya kasih ilustrasi. Doh, berdiri doh. Kamu pergi ke warung sebelah, ya. Kamu pergi ke warung sebelah, Bu, beli aqua 1. Nanti Koresa yang bayar. Sekarang. Lari loh. Jangan lupa bilang Koresa yang bayar. Saya memberikan kuasa kepada Nando. Nando berdiri. Kenapa Nando berdiri? Karena Nando kenal saya. Karena dia percaya saya. Kenapa dia mau saya suruh pergi? Kenapa dia dengan yakin? Oke, aku tak pergi. Karena Nando percaya sama saya. Anggap saya Tuhan. Ya. Jangan menuhankan kecewa. Kita menuhankan manusia, kecewa. Kita terlalu percaya sama seseorang, kecewa. Ya, jangan menuhankan manusia, percaya aja sama Tuhan. Belum, kok bisa loh? Tepuk tangan dulu buat Nando. Kamu udah bayar belum? Belum. Lah, kenapa Nando bisa kasih saya air ini? Kenapa? Kenapa Nando ke sebelah dan dia bilang, Bu, nanti Koresa yang bayar. Jemaat tolong jangan ditiru, ya. Tekor banyak nanti. Nanti semua ke sebelah. Dalam nama Koresa, saya mau ambil ini, saya mau ambil jajan, telur 2 kilo, beras. Jangan, Bapak Ibu Saudara, kasihan. Ini cuma ilustrasi, ya, anak Tuhan. Jangan ada yang berutang, amin. Ini aku, kenapa Nando bisa? Ketika saya suruh, kamu pergi keluar sana. Kamu ambil air di sebelah. Dan kenapa orang di sebelah sana percaya sama Nando? Ya. Coba dia ujuk-ujuk ambil gini, atau pekerja baru ambil, ya. Diteriakin maling gitu, ya. Teriakin maling, lari masuk ke gereja lagi. Gak ilok, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia bisa ambil ini aqua. Kemudian dia bilang nanti Koresa yang bayar. Karena saya kasih ilustrasi gini, ya. Karena dia percaya saya, dia kenal saya, dia tahu saya. Bapak Ibu Saudara, dalam salib kita semua gak punya kuasa. Amin. Sama-sama katakan, saya gak punya kuasa. Saya gak punya kuasa. Siapa kita? Kita sama iblis duluan mana yang ada? Oh, iblis dong. Kita tiap hari didakwa sama iblis. Kita dibohongi sama iblis. Gini, kenapa manusia susah move on, susah maju, susah berprogres? Kenapa hidupnya jalan di tempat? Karena tiap hari kita tinggal dalam masa lalu. Sampai di sini yang tidur di kasur, tapi pikirannya bertengkar sama suaminya 10 tahun yang lalu. Perkataan mertuanya 10 tahun yang lalu masih dia ingat. Perkataan besannya 20 tahun lalu masih dia ingat. Perkataan Pak RT-nya 30 tahun lalu, bahkan RT-nya udah meninggal, dia masih ingat. Bahkan sebelum kita tidur, kita eleng-eleng, kita bilang, wah, kok mampus menurut. Lebaran ini aku gak perlu lagi sowan ke rumahnya dia. Jarno, cekno kampung. Kita sebagai manusia menghidupi hidup hari ini, tapi pikiran kita tinggal di masa lalu dan ketakutan di masa depan. Aduh, ya apa ya? Aku besok lek mati ya apa siapa sih ngubur aku? Masih dipikir lagi. Aku gimana ya makan minggu depan, gimana? Aku gini gimana ya? Jadi lucu, manusia itu unik. Kita hidup di hari ini, tapi pikiran kita di masa lalu dan di masa depan. Kita khawatir. Karena kita gak percaya kepada salib Kristus. Kita meragukan kuasa salib. Sehingga iblis lihat celah dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia porak-porandakan hidup kita. Dan pagi hari ini saya mau kasih tahu kebenaran bahwa di dalam nama Yesus, sama-sama bilang, dalam nama Yesus saya sembuh
Dari luka saya di masa lalu. Udahlah, trauma yang lalu tinggalkan. Udah ditanggung sama salib Kristus. Udah ditanggung. Jangan kita salibkan Tuhan Yesus tiap hari. Kita gak berkuasa, Nando gak berkuasa jika dia ke sebelah, dia ambil ini. Kemudian dia lari, diteriakin balik. Tapi kenapa dia bisa dapat air minum ini? Nanti Koresa yang bayar. Kenapa iblis takut saat kita berdoa? Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus setan pergi. Karena di bawah salib Kristus segala kuasa bertekuk lutut. Amin. Bapak Ibu Saudara, biasakan ucapkan perkataan iman. Ekonomi susah ya, perang sekarang ya, memang hidup lagi susah. Lu susah kita semua. Ya gimana ya kita ya? Gak apa-apa ini kan keadaan global memang gini. Nah, di bawah salib Kristus mematahkan kutuk dosa, mematahkan kutuk perhambaan, dibebaskan dari dosa. Jangan kita kayak bangsa Israel, udah dibebaskan, udah dikasih 10 tanda mujizat, udah disertai dengan tiang awan, tiang api, laut dibelah, tiap hari disuplai makanan dari sorga. Tapi ketika ketemu masalah, enak dulu rek, dijajah di Mesir aja. Kita sebagai anak Tuhan udah dibebaskan oleh kuasa salib. Tiap hari masih hidup, masih sehat, bisa kumpul sama keluarga. Tapi kena masalah, kita ingat masa lalu. Lalu aku jadi orang Kristen, ngapain aku berkorban, ngapain aku nyumbang, ngapain aku mengembalikan persepuluhan, ngapain aku gini, ngapain aku gitu. Kita akhirnya terantai pikiran kita kayak orang Israel. Lihat, orang yang suka bersungut-sungut binasa di padang gurun. Jangan sampai saya dan saudara binasa. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. 2, 3, ada mujizat karena salib. Tuhan, aku gak mau bermegah diri. Aku mau mengucap syukur, bukan karena berkat sekunder. Berkat uang, berkat fasilitas, itu berkat sekunder. Berkat primer kita yang utama adalah karya salib Kristus. Amin. Yesus segalanya. Mengubahkan hati kita. Kalau kita jauh dari salib, kita jauh dari kuasa Tuhan. Kita jauh dari salib, kita jauh dari pertolongan Tuhan. Ingat salib Yesus, ingat salib Kristus. Susah mengampuni, ingat salibnya, menderita karena cintanya buat saya dan saudara. Amin. Kuasa dalam nama Yesus. Nando, saya kasih kuasa, pergi ke sebelah. Ya, ingat cuma Nando, yang lainnya jangan. Nanti semua tes kuasa, coba sih, coba namanya kok Reza berkuasa. Namanya Reza ini udah. Bapak Ibu Saudara di rumah ada gangguan kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara bilang, dalam nama Reza setan keluar. Wah, kecakikian setan. Bisa. Ada gangguan, coba doa pakai nama suami, Bapak Ibu Saudara. Dalam nama setan cuman coba ngono arek iki sore. Tapi saat kita bilang dalam nama Yesus, wah, orang kerasukan setan dirasa. Lihat Yesus berjalan. Dipasung kakinya, dia berlutut. Yesus, apa yang kau mau dari di luar sana, dalam dunia pekerjaanmu, dalam dunia keluargamu, dimanapun, dalam pelayanan sekalipun, setan gak takut dengan apapun. Setan gak takut, ya. Kalau kita cuman di kamar sekedar punya logo salib, nah gak takut. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, kita tengking segala kuasa dalam nama Yesus, itu setan takut. Amin. Dia takut kalau kita hidup benar. Dia takut. Dia takut kalau kita hidup benar, lalu kita diberkati, dan kita jadi berkat, dia tambah takut. Kenapa salib Kristus memberikan kita kuasa? Kita dikasih kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Amin.
Itu yang pertama. Salib memberikan saya kuasa. Yang kedua, salib memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita keluar, kemudian kita pakai salib Kristus, kita upload tentang salib, bagi dunia salib Kristus itu kebodohan. Selalu pertanyaan yang klise adalah, kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia disalib? Kenapa dia harus mati secara hina? Sejarahnya panjang. Nanti jelaskan sepanjang bulan April kita akan bahas tentang pengorbanan Yesus, tentang salib Kristus. Karena memang seperti itu jalannya. Dia menggenapi firman-Nya lewat Kristus. Dalam perjanjian lama harus ada salib, harus ada korban. Panjang ya penjelasannya. Poin yang kedua, dalam salib ada kemenangan. Kalau yang pertama, dalam salib Injil ada kekuatan Allah. Kolose 2 ayat 14-15. Kita baca bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 14-15. 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Ini penguasa di sini, mendakwa di sini, ini tentang kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kuasa kegelapan itu udah gak punya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, waduh, saya kena kuasa gelap dan dia jadi lemah. Bapak Ibu Saudara tahu, iblis itu udah gak punya kuasa ketika Yesus bangkit dari kematian. Amin. Dia gak punya kuasa. Jadi yang takut ke toilet sendirian, mulai sekarang dalam nama Yesus bilang. Yang takut lewat kuburan, waduh Pak Pendeta, aku itu rumahku harus lewat kuburan samaan. Kuburan samaan tuh kiwo tengen kuburan kabeh. Takut aku, jangan takut. Amin. Setan itu gak tinggal di kuburan. Dia ngincer orang Kristen, mana ini sing keluargane harmonis, tak santap. Yang pekerjaannya lagi bagus, coba sih tak goda. Yang pekerjaannya lagi goyang, coba sih tak goda dikit. Ingat ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Kita didakwa enggak? Kita didakwa oleh iblis setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Duh, aku gak layak melayani Tuhan. Kena dakwa iblis. Aduh, aku kalau mati masuk surga gak ya? Aduh, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita meremehkan kuasa salib. Aku tak kasih korban supaya aku diberkati. Kita lagi didakwa sama iblis. Aku tak kembalikan punya Tuhan supaya tinggal langit dibuka. Kita sedang didakwa oleh aku kasih buat Tuhan karena aku sudah diberkati. Amin. Aku ibadah bukan supaya aku diberkati. Tak ijol ganti liburan lebaran wingi lah. Aku tak ibadah lah supaya aku diberkati. Gak afdol kalau gak ibadah. Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup dalam hukum Taurat. Kita tiap hari didakwa. Aku beribadah karena Tuhan Yesus sudah baik sama aku. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kalau kita ke gereja karena Tuhan udah baik sama aku, bukan kita ngincer berkat mulu, enggak. Nanti gaya doa kita pun akan berbeda. Gimana
gaya doa kita bukan lagi kita minta, karena Tuhan sudah tahu apa yang kamu perlukan. Tapi kita doa, Tuhan kasih hari ini saya kekuatan untuk menangkan banyak jiwa di luar sana. Tuhan kasih saya kekuatan menghadapi masalah saya. Tunjukkan Tuhan kuasa-Mu, supaya orang-orang di sekitar saya, mereka tahu kuasa salib Kristus. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Jadi kenapa kita ditaruh oleh Tuhan di titik terendah paling rendah dalam hidup kita. Kita sering kali bilang, aku sama Tuhan ditaruh di titik rendah dalam hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan, gak ada satupun orang yang bisa tolong kamu. Gak ada satupun kuasa yang bisa tolong kamu selain kuasa Yesus. Amin. Udah kamu ditaruh di dasar paling dalam. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gak ada satu manusia pun yang bisa tolong dia. Dia hidup dalam pelarian. Dia dihianati anaknya. Siapa dia? Dia cuma anak yang dilupakan oleh orang tuanya. Itu Daud. Sehingga dalam Mazmur dia berkata, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi aku tetap punya Tuhan. Amin. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Kita gak punya siapa-siapa yang menolong kita. Gak ada satupun yang bisa kita andalkan. Tuhan cuma bilang, kamu ini mau kuat sampai mana? Ya. Kamu ini kuat sampai mana? Sampai iblis pun heran lihat kita. Ya. Iman yang kuat. Waduh. Iki wong kuat apa wis gendeng iki sebetulnya. Ya. Iblis cobain kita berkali-kali tuh. Kok masih kuat ini anak ini? Kayak Ayub dicobai. Oh Tuhan, nego lagi iblis. Tak cobai dia. Tak habisin keluarganya. Dia pasti akan mengutuki engkau. Habis keluarga Ayub. Ayub gak menghujat Tuhan. Tuhan, tak ambil kesehatannya. Dia menghujat Tuhan. Pasti iblis bilang, kalau tak ambil kesehatan Ayub, dia pasti menghujat Tuhan. Diambil lagi kesehatannya. Kesehatannya diambil, hartanya diambil, keluarganya yang harmonis diambil. Tapi Ayub berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan menghujat Tuhan. Amin. Apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu? Apa yang kita alami? Kita pilih menghujat Tuhan atau tetap mengagungkan nama Tuhan. Dalam salib Kristus ada kemenangan. Sama-sama katakan, ada kemenangan. Saya sering kali kasih ilustrasi. Kita ini lebih dari pemenang. Seorang petinju menang, dia latihan berbulan-bulan, turunkan berat badannya, melatih ototnya di ring, dia dipukuli. Habis semua berdarah. Ketika dia menang dapat sabuk juara. Ditanya sama wartawan, "Weh, siapa pemenang sejati dalam hidupmu?" Petinju ini bilang, "Istriku." Semua ketawa, "Wah, kok bisa istriku?" Ya, aku yang latihan, aku yang dipukuli, aku yang menderita, aku yang dipakaikan sabuk. Yang terima hadiah siapa? Istrinya. Istrinya ikut latihan nggak? Istrinya ikut dipukulin nggak? Istrinya paling ikut apa? Semangat Pak, I love you. Tapi waktu istrinya suaminya menang terima hadiah, istrinya ikut menikmati nggak? Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita nggak ikut dihujat, kita nggak ikut dipakaikan mahkota duri, kita nggak ikut dipukuli, kita nggak ikut dipaku. Tapi kemenangan itu Tuhan Yesus beri buat saya dan saudara. Amin. Wow, luar biasa. Kita lebih dari pemenang. Ayo suami-suami, bapak-bapak yang antar istrinya liburan, yang nyetir siapa? Yang nyetir siapa? Yang bayari makan siapa? Yang bayari makan siapa? Suami. Yang nyetir suami, yang bayar suami. Tidur di hotel, yang tidur di kasur siapa? Yang tidur di bawah glosor, tidur di sofa melungker kayak udang siapa? Suami. Yang menang siapa? Seluruh keluarga. Pulang capek, yang sambat siapa?
Istri, capek loh aku. Batin suaminya, aku kalahke. Ya, lihat gaji setahun habis seminggu orang-orang lebaran. Ya, perpuluhan menurun. Kas gereja dimanapun. Pak pendeta saya dilungkas. Lebaran ini tentek. Enggak. Cuma saya kira enggak. Amin. Soalnya saya tahu enggak ada yang liburan kita. Ya udah di rumah aja. Di rumah Tuhan lebih bagus. Amin. Kemenangan itu melucuti, menanggalkan sepenuhnya. Apekdiomai itu artinya iblis gak lagi punya kuasa karena itu. Iblis cuman bisa, senjata iblis apa? Kalau gak nyamar mengadu dong, itu senjatanya iblis. Iblis seperti singa yang mengaum. Iblis seperti singa, itu dia singa bukan? Seperti singa itu bukan singa. Dia ngaujur, nggak ada kuasa dia. Dia cuma ngadu domba, suami dia adu domba dengan istri, anak dia adu domba dengan orang. Itu iblis. Iblis udah nggak punya kuasa. Kuasanya patah kalah di bawah salib Kristus. Saat Kristus bangkit, iblis bilang, kok bisa? Yesus turun ke dunia orang mati, dia bangkit. Wah, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, bukan karena kekuatan kita. Kemenangan itu triumph. Dalam bahasa Inggris dipakai kata triumph. Triumph itu kemenangan, kemenangan besar. Sebelum mati, Tuhan Yesus masuk Yerusalem, disambut sebagai raja. Saudara kita umat Katolik menyambutnya dengan Minggu Palma, menyambut kemenangan, pawai kemenangan. Dan ketika Yesus mati dia di atas kayu salib, orang Yahudi gak bisa terima. Sampai detik ini mereka menganggap Mesias itu bukan Yesus. Oh gak bisa, aku gak terima kalau rajaku mati kayak digantung kayak hukuman salib. Itu gak bisa. Hukuman salib itu hukuman Romawi, cross, gak bisa. Tapi bagi kita, salib kehinaan bagi orang lain, bagi kita adalah kebanggaan, kemenangan, dan kuasa bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mulai nanti praktekkan salib Yesus, kemenanganku. Salib bukan kekalahan. Bilang 2, 3, salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua orang bilang, malu. Tapi terjadi gempa, tirai bait Allah terbelah dua, pasukan Romawi berlutut. Mereka lihat bahwa dalam salib ada kemenangan, dalam salib ada kuasa. Amin. Bagi orang memalukan, tapi bagi kita salib itu kemenangan total. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah deklarasi perang terhadap dosa. Amin. Kita bilang salib adalah deklarasi perang terhadap dosa. Tuhan, aku mau menyalibkan kedaginganku. Aku mau menyalibkan keinginanku. Kita susah mengampuni orang. Wah, kita lagi perang gak sama diri kita? Sebetulnya saat kita benci sama seseorang, kita lagi perang sama siapa? Saat kita benci sama seseorang, kita perang sama siapa? Dirimu sendiri. Kamu perang sama egomu. Gak mau aku minta maaf. Aku gak mau mengampuni. Lihat lebaran ini perkelahian di jalan. Wah, senggolan dikit turun. Berkelahi. Sebetulnya mereka berkelahi dengan apa? Dengan egonya sendiri. Karena itu Yesus bilang, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap. Belajarlah daripadaku, Yesus, karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kuncinya saat kita mau ikut Kristus, jadi rendah hati. Salib bukan kelemahan. Salib adalah kemenangan total. Iblis bukan cuma dilemahkan. Iblis dilucuti total. Iblis gak punya kuasa. Dia cuma seperti singa yang mengaum-ngaum. Poin yang ketiga, yang terakhir. Salib Yesus
Dia sedang mempermalukan iblis. Iblis gak lagi punya kuasa. Yang ketiga, yang terakhir, Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Dalam salib ada kecukupan. Dalam terjemahan lain, dalam salib ada kelimpahan. Amin. Roma 8 ayat 32. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Mengaruniakan itu karis. Karis itu kasih karunia. Memberi dengan cuma. Berarti gini Bapak Ibu Saudara, kita selamat bukan karena usahamu, bukan karena kuat gagamu, tapi kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan firman Tuhan karena kita sudah menerima dan kita mengimani pengorbanan Yesus. Nah, kasih karunia ini, memberi dengan kasih karunia itu cuma-cuma lewat salib Kristus. Segala sesuatu, bahasa Yunaninya itu panta, artinya everything, semuanya, semua yang kamu perlukan. Jadi kadang orang Kristen punya pola pikir seperti ini, aku percaya Yesus, aku percaya kuasa Yesus, tapi kenapa masalahku masih ada? Ya kan? Klise kan? Klasik kan? Nah, ini selama kita hidup, masalah itu akan terus ada dan datang silih berganti. Akan terus ada. Tapi Rasul Paulus firman Tuhan katakan kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Jadi gini, masalah akan selalu ada. Penyakit akan selalu ada. Orang yang bunceng itu akan selalu ada. Ada Bapak Ibu Saudara, ada. Terus ada. Tapi fokus kita bukan pada dunia itu. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, banyak orang yang benci Yesus. Banyak yang benci Tuhan Yesus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, berapa banyak di sini saya tahu, ada banyak orang di sini dibuang sama keluarganya ketika dia percaya Yesus. Iya enggak? Tahu? Ada berapa orang di sini, Pak, kok kamu percaya Yesus, keluar kamu, coret dari kakak kamu, enggak usah. Ketika kita percaya Yesus, bukan semuanya baik-baik saja, tapi fokus kita, perhatian kita, prioritas kita berubah. Sehingga Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saat ada masalah seperti Daud, dia punya Goliat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, ada gak masalah yang lebih besar lagi datang dalam hidup Daud? Ada gak? Ternyata bukan Goliat yang terbesar. Setelah Daud mengalahkan Goliat cuma dengan pengali-ali, sekali lempar, mati. Tapi berapa lama Daud mengalahkan Saul? Bukan mengalahkan secara fisik. Berapa lama dia harus merendahkan hatinya? Puluhan tahun bos dia berjuang. Puluhan tahun dia berjuang. Dia bergelut dengan dirinya sendiri. Dia perkatakan firman setiap hari. Berapa lama kita berjuang? Bukan seberapa besar kekuatan kita, bukan seberapa besar usaha kita. Saya nggak menyuruh Bapak Ibu Saudara udahlah berhenti berjuang, berhenti bekerja, enggak. Tetap lakukan yang terbaik dan tetap percayai salib Kristus. Amin. Kita serahkan semuanya, udahlah, resin ke Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya ini, tak gas wis gaspol remblong Tuhan. Ya. Tuhan kasih pekerjaan, kita dipercayakan pekerjaan apa, pelayanan apa, wes. Tak lakoni, gaspol remblong, sisane terai Tuhan. Tugas kita seperti Nuh membangun bahtera. Tugas Tuhan adalah menurunkan hujan, masukkan binatang. Bapak Ibu Saudara, dalam salib ada pemeliharaan Tuhan. Bapa gak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkan bagi kita semua. Gini loh, yang prioritas udah Tuhan kasih buat saya dan saudara. Amin. Yang prioritas udah Tuhan kasih buat kita. Kehidupan kekal yang gak bisa diperoleh dengan apapun. Masa hal-hal simpel kita gak percaya sama Tuhan?
Pekerjaanmu, masa kita gak percaya Tuhan? Amin. Keluargamu ada masalah, masa kita gak percaya sama Tuhan? Amin. Bilang sama saya, dalam nama Yesus, saya gak mau khawatir lagi. Saya gak mau takut lagi. Saya gak mau cemas lagi. Dalam nama Yesus, segala kuasa bertekuk lutut. Dalam nama Yesus, tiba